Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Eh, Sekarang kita akan mulai dengan pembahasan sambungan atau terusan dari sejarah Galuh yang memang mungkin di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sejarah Galuh bagian ke-1 dan sekarang akan dibahas sejarah Galuh bagian 2. Di pertemuan yang lalu mungkin kita atau kalian mendengar tentang perjalanan panjang sejarah Galuh yang berdiri dari tahun 612 Masehi sampai perjalanan-perjalanan raja-raja penerusnya. Dan di pertemuan yang sekarang kita akan meneruskan bagaimana eksistensi atau perjalanan riwayat sampai Sisilah. Ada juga tentang karakteristik kerajaan Galuh yang memang di naskah-naskah kuno banyak diceritakan tentang perpindahan ibu kota. Nah, yang ke-1 dulu, kita akan membahas poin ke-1 dulu, yaitu tentang Sisilah. Nah, ini Sisilah dari kerajaan Galuh dan kerajaan Sunda. Bisa kita lihat bahwa pendiri kerajaan Galuh itu sendiri adalah yang bernama Prabu Retikandayun, dan beliau itu dinobatkan di kerajaan Galuh itu tahun 612 Masehi. Prabu Retikandayun ini berhasil memerdekakan atau menjadikan kerajaan Galuh yang tadinya kerajaan Galuh itu masih menjadi kerajaan bawahan Tarumanagara, oleh Prabu Retikandayun dimerdekakan atau berhasil menjadi kerajaan mandiri di tahun 675 Masehi. Prabu Retikandayun memimpin kerajaan. Beliau ditemani oleh prameswari atau istri yang bernama Dewi Candraresmi, atau ada juga yang menyebutkan Dewi Manawati. Candraresmi ini adalah seorang prameswari keturunan dari seorang resi di Bali yang bernama Resi Makandria. Nah, jadi kalau ada pertanyaan bahwa apa sih kaitannya Sunda dengan Bali? Nah, kaitannya ada benang merah yang sangat erat di sana, yaitu salah satunya adalah adanya pernikahan antara Prabu Retikandayun dengan salah seorang keturunan atau putri dari resi di Bali. Nah, bisa kita lihat juga dari hasil pernikahan antara Prabu Retikandayun dengan Dewi Candraresmi ini mempunyai 3 orang keturunan, semuanya laki-laki. Yang ke-1 adalah Sempakwaja. Sempakwaja ini anak ke-1 dari Retikandayun, dan dalam kesejarahan Sunda atau Galuh sendiri, Sempakwaja ini diberi wilayah oleh ayahnya di daerah Galunggung. Nah, di daerah Galunggung ini pemerintahannya berbentuk yaitu Karsian. Sedangkan anak yang kedua yang bernama Jantaka atau yang mempunyai gelar yaitu Batara Guru Wanayasa, diberi wilayah oleh ayahnya yaitu di daerah Tasikmalaya sebelah selatan, di daerah Karangnungga dan sekitarnya, dan diberi nama daerahnya yaitu Galuh Denuh. Nah, sedangkan anak yang terakhir yaitu Prabu Mandiminyak atau Prabu Suragana sendiri atau Amara, beliau diberi wilayah atau kekuasaan yaitu harus meneruskan kerajaan Galuh. Nah, jadi sebagai penerus kerajaan Galuh diserahkan kepada anaknya yang paling terakhir atau bungsu ini. Di tahun berapakah dinobatkannya Prabu Mandiminyak ini? Prabu Mandiminyak dinobatkan di kerajaan Galuh itu pada tahun 702 Masehi. Nah, pasti banyak yang bertanya, kenapa bukan anak yang ke-1 yang meneruskan kerajaan Galuh? Nah, di dalam sistem kepemerintahan atau kerajaan di Sunda sendiri atau Galuh, bahwa bukan hanya syarat untuk menjadi raja itu bukan hanya darah keturunan saja,
tetapi ada kriteria atau syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Bisa kita lihat dalam naskah Siksa Kandang Karesian di sana. Jadi syarat untuk menjadi raja di Galuh atau Sunda itu, satu, harus menguasai ilmu-ilmu ketatanegaraan dengan penggemblengan dari Karesian. Yang kedua, harus menguasai ilmu-ilmu agama, dan itu juga harus dalam bimbingan Karesian. Jadi yang punya hak legitimasi untuk mengesahkan siapa saja yang menjadi raja itu ada di resi atau di Karesian itu sendiri. Nah, kebetulan dari 3 orang anak ini, Mandi Minyaklah yang memenuhi syarat tersebut. Karena kalau kita buka di kesejarahan Galuh, kita buka dengan referensi naskah kuno Carita Parahyangan misalnya, Sempakwaja ini tidak memenuhi kriteria untuk menjadi seorang raja, karena seperti namanya saja, Sempakwaja, sempak yang artinya adalah ompong atau wajah itu adalah gigi, jadi mempunyai cacat fisik berupa giginya yang ompong, dan itu tidak masuk kepada kriteria seorang raja, karena memang selain darah keturunan tadi juga sudah disebutkan, fisik dan rohaninya harus memang sempurna sekali. Nah, yang kedua Jantaka. Jantaka ini secara fisik dia sempurna, cuma secara jasmani dia memang dari kecil mempunyai satu kekurangan, yaitu adalah mempunyai penyakit pada waktu itu. Kalau sekarang mungkin penyakitnya adalah hernia. Nah, padahal Jantaka ini adalah sosok yang memang ahli dalam strategi perang. Makanya Jantaka ini diberi wilayah di daerah Galuh Denuh. Yang memang Galuh Denuh itu termasuk kerajaan atau termasuk kebataraan yang mengurus tentang kemiliteran atau strategi-strategi perang. Nah, dari penjelasan tersebut, makanya penerus tahta kerajaan Galuh yang kedua di tahun 702 Masehi diteruskan oleh anaknya yang paling bungsu, yaitu Prabu Mandi Minyak atau Sang Amara. Nah, di sini terdapat rangkaian silsilah bawahnya, yaitu Sempakwaja dari pernikahannya dengan Puah Rababu atau seorang prameswarinya. Beliau mempunyai 2 putra, yaitu yang putra yang ke-1 yaitu Purbasora, yang kedua adalah Demunawan. Dan dari Jantaka sendiri, beliau juga mempunyai keturunan yang namanya Bimaraksa. Nah, terus Mandi Minyak. Nah, ini Mandi Minyak mempunyai keturunan yang namanya Sena. Nah, langsung kita lanjut lagi ke bawahnya. Bisa kita lihat di sana ada Sena. Nah, dari Sena ini mempunyai seorang keturunan, yaitu yang bernama Sanjaya. Prabu Sanjaya mungkin di sejarah Galuh yang kemarin sudah dijelaskan bagaimana eksistensi dari seorang Prabu Sanjaya. Prabu Sanjaya ini mempunyai gelar dan sangat populer sekali di daerah Jawa Tengah sampai Jawa Timur kalau sekarang, karena memang Prabu Sanjaya ini keturunan dari kerajaan Galuh yang pernah sosok raja yang pernah menguasai 3 kerajaan sekaligus. Yang ke-1, Sanjaya pernah menguasai atau pernah dinobatkan menjadi raja di kerajaan Sunda. Kenapa? Karena Sanjaya pada waktu itu menikah dengan seorang putri dari kerajaan Sunda yang namanya Teja Kancana. Nah, terus Sanjaya juga beliau pernah menjabat raja di kerajaan Galuh, dan selanjutnya Sanjaya juga pernah bertahta di kerajaan Kalingga. Kalau Kalingga ini kalau sekarang itu pusat ibu kotanya di daerah Jepara atau Jawa Tengah. Nah, dari Sanjaya kita akan lihat siapa penerusnya, yaitu ada Prabu Tamperan di sana. Prabu Tamperan ini menikah dengan Dewi Pangrenyep. Nah, Dewi Pangrenyep ini kalau kita lihat dalam naskah kuno, itu disebutkan bahwa Dewi Pangrenyep ini pernah menikah dulunya dengan seorang Raja Galuh nih. Kenapa dalam silsilah ini
Tamperan juga mempunyai istri Dewi Pangrenyep. Nah, dari sinilah ada sesuatu hal yang disebut dengan sedikit terjadi semarakarya atau persengketaan atau skandal di kerajaan. Tamperan itu pernah merebut kekuasaan di kerajaan Galuh. Merebut kekuasaan dari siapa? Dari Prabu Permadikusuma. Waktu itu dari Prabu Permadikusuma. Nah, jadi Tamperan itu merebut kekuasaan Permadikusuma, sekaligus Tamperan juga menikah dengan istri Permadikusuma, yaitu Dewi Pangrenyep. Dari sana mempunyai anak, yaitu Rakean Banga. Oke, Rakean Banga. Terus kalian bisa lihat juga ke bawahnya itu ada Rakean Medang. Terus ke bawahnya juga diteruskan dengan Rakean Hujung Kulon, ada Rakean Diwus. Nah, dalam kesejarahan Sunda atau Galuh itu sendiri ada legenda-legenda. Mungkin kalian pernah dengar legenda-legenda di Jawa Barat yang terkenal itu ada 7. Salah satunya ada legenda Ciung Manara. Nah, disebutkan dalam legenda tersebut yang selalu dipertunjukkan oleh ahli-ahli seni, kalau dulu itu disebutnya itu juru pantun, sana ada seorang raja yang bernama Ciung Manara. Bagaimana sih keaslian atau cerita dari Ciung Manara ini? Ternyata kalau kita bedah secara kesejarahan dan kita buka juga dalam naskah-naskah, Ciung Manara ini yaitu merujuk pada cerita atau riwayat seorang raja yang dulu pernah bertahta juga di kerajaan Galuh, yaitu yang bernama Rakean Manarah. Nah, Rakean Manarah ini memang seorang raja yang memang beliau itu sangat menjaga pemerintahannya itu sangat bijak sekali. Cuma pada waktu itu dikarenakan keadaan kerajaan Galuh yang memang belum stabil dan banyak persengketaan di perjalanan sejarahnya, Rakean Manarah ini beliau menyusun strategi perang untuk merebut kembali wilayah secara utuh, yaitu kerajaan Galuh. Makanya dalam legenda-legenda Ciung Manara disebutkan Ciung Manara ini merebut kerajaan Galuh yang memang yang dulunya pernah direbut dari leluhurnya gitu. Jadi ada 2 benang merah di sini karena memang awalnya itu ada skandal atau perselingkuhan. Jadi ada 2 benang merah yang memang harus diputuskan linknya. Nah, tadi disebutkan bahwa bahwa Manarah ini adalah keturunan dari Permadikusuma, yang memang Permadikusuma itu pernah dibunuh oleh Tamperan itu sendiri gitu. Dari hasil pernikahan antara Tamperan, Pangrenyep, dan Naganingrum, bekas istri dari Permadikusuma ini, ternyata mempunyai anak yaitu Manarah. Cuman Rakean Manarah ini disembunyikan oleh salah satu keluarga kerajaan yang pada waktu itu masih menjabat di kerajaan Galuh, yaitu oleh Bimaraksa, atau dalam legenda Ciung Manara sendiri disebutkan yaitu Aki Balangantrang, di mana Rakean Manarah disembunyikan di salah satu daerah yang disebut dengan Geger Sunten. Nah, di sanalah Rakean Manarah bersama Bimaraksa atau Aki Balangantrang menyusun strategi perang untuk merebut kembali kerajaan Galuh dari Tamperan. Dari sanalah memang Manarah ini, intinya Manarah ini menyusun strategi perang dengan cara, yaitu dengan cara mengadakan atau mengikuti sayembara yang memang pada waktu itu sangat populer sekali. Banyak sekali pertandingan adu ayam atau sabung ayam di kerajaan Galuh itu sendiri. Makanya Manarah menyamar sebagai rakyat biasa dan dia mengikuti sayembara tersebut. Apa yang dipertaruhkannya? Ternyata yang dipertaruhkan oleh kerajaan itu adalah kerajaan, pertaruhannya kerajaan gitu. Dan dalam singkat cerita Manarah pun menang dalam sabung ayam tersebut,
menang, tetapi karena memang tadinya menyusun strategi, jadi secara mendadak ada serangan secara mendadak untuk menyerang kerajaan Galuh pada waktu itu, sampai tahta kerajaan Galuh pun berhasil direbut oleh Rakean Manarah. Nah, jadi yang memegang kekuasaan di kerajaan Galuh adalah Manarah untuk selanjutnya, Rakean Manarah atau Ciung Wanara dalam legenda ini. Nah, dari Rakean Manarah kita bisa lihat juga di bawahnya, Rakean Manarah itu menikah dengan Dewi Kancanawangi, dan ke bawahnya mempunyai seorang istri, mempunyai seorang keturunan atau seorang putri atau anak perempuan yang bernama Puspasari. Puspasari ini menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sang Manisri. Atau dalam legenda Sunda sendiri itu, Sang Manisri ini bisa disebutkan juga dalam legenda itu disimbolkan menjadi legenda Lutung Kasarung. Nah, ke bawahnya ada Triwulan, ada Welengan, Lingga Bumi, dan sebagainya gitu. Nah, selanjutnya bagaimana sih perjalanan selanjutnya setelah eksistensi Galuh, kerajaan Galuh yang beribu kota di Bojonggaluh atau Karangkamulian sekarang. Nah, ternyata dari tahun 612 ini perjalanan panjang kerajaan Galuh itu berakhir di 1333 Masehi. Berakhir apa? Bukan berakhir runtuh, tetapi seperti yang tadi saya sebutkan, salah satu karakteristik dari kerajaan-kerajaan Sunda untuk lebih memajukan dalam hal perekonomian kerajaan dan pola-pola perdagangannya, dan untuk mendekati beberapa dermaga penting, karena itu memang titik penting bagi menaikkan perekonomian kerajaan. Jadi pada waktu itu ada satu raja yang memang berinisiatif, yaitu untuk memindahkan ibu kotanya yang tadinya dari Bojonggaluh, kerajaan Galuh ini dipindahkanlah tahun 1333 ke daerah yang namanya Kawali. Nah, Kawali ini dipilih karena memang Kawali mempunyai tempat yang memang strategis sekali karena dekat dengan dermaga di sana. Kalau sekarang mungkin dermaganya ada di daerah Cirebon itu, dan juga mempunyai akses yang sangat luas, mempunyai akses jalan yang sudah disiapkan ke daerah Pakuan atau Sunda Kalapa pada waktu itu. Nah, Kawali dipilih oleh Prabu Aji Gunalinggawisesa. Jadi di tahun 1333 ibu kota kerajaan Galuh dipindahkan ke Kawali dan dirubah namanya pada waktu itu oleh Prabu Aji Gunalinggawisesa menjadi Kerajaan Sunda Galuh. Kenapa merubah namanya menjadi nama Kerajaan Sunda Galuh? Dikarenakan Prabu Aji Gunalinggawisesa tersebut yang tadinya di Jawa Barat ini mempunyai dua kerajaan besar, oleh Prabu Aji Gunalinggawisesa itu berhasil disatukan kembali. Jadi otomatis wilayahnya pun lebih luas, yaitu dari sebagian Sumatera atau tulang bawang Lampung sampai ke Gunung Dihyang atau Gunung Dieng, Wonosobo sekarang. Nah, di Kawali ini adalah di zaman periode Kawali ini, di kerajaan Sunda Galuh ini ternyata menjadi tempat atau menjadi kerajaan besar yang nantinya akan melahirkan raja-raja yang sangat populer sekali di masyarakat Sunda. Salah satunya saya akan sebutkan beberapa raja yang memang ini mempunyai catatan-catatan penting atau poin-poin penting dalam kesejarahan Sunda ini. Yang ke satu, Prabu Aji Gunalinggawisesa ini yaitu mempunyai seorang anak, yaitu Prabu Ragamulya. Dan Prabu Ragamulya ini menjadi raja kedua pada waktu di Kawali. Terus selanjutnya Prabu Ragamulya ini mempunyai keturunan yang bernama Prabu Linggabuana. Nah, kalau kita menyebutkan Prabu Linggabuana yang pernah dinobatkan di kerajaan Sunda Galuh di tahun 1350,
Kita akan lihat di berbagai naskah-naskah kuno Sunda, mungkin kalian pernah dengar tentang Palagan Bubat. Palagan itu artinya tragedi. Nah, atau perang, juga ada yang menyebutkan tentang perang Bubat. Nah, memang perang Bubat ini terjadi pada waktu Prabu Linggabuana menjadi seorang raja, atau beliau yang jadi penguasa di kerajaan Sunda Galuh pada waktu itu. Nah, Prabu Linggabuana, mungkin saya akan ceritakan beberapa atau sedikit tentang cerita perang Bubat ini. Awalnya perang Bubat ini terjadi itu di tahun 1357, di saat tahta kerajaan Sunda Galuh masih dipegang oleh Prabu Linggabuana. Prabu Linggabuana ini mempunyai seorang anak yang bernama Putri Dyah Pitaloka. Nah, jadi awal mula dari kerajaan Bubat itu sendiri adalah kita akan menceritakan tentang keadaan di daerah timur dari wilayah Galuh itu sendiri. Di daerah timur di tahun 1357 itu sudah berdiri kerajaan besar di sana yang bernama Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini di tahun 1357 itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Prabu Hayam Wuruk. Prabu Hayam Wuruk pada waktu itu mempunyai keinginan untuk mempunyai seorang prameswari atau istri. Nah, beliau memerintahkan duta-duta kerajaannya untuk mendatangi kerajaan-kerajaan se-Nusantara yang mempunyai seorang keturunan perempuan atau mempunyai seorang putri di sana. Duta-duta kerajaan pun mendatangi kerajaan-kerajaan se-Nusantara, termasuk ke kerajaan Sunda Galuh ini. Karena memang di kerajaan Sunda Galuh, seperti yang saya sebutkan tadi, Prabu Linggabuana mempunyai keturunan perempuan, mempunyai putri di sana yang bernama Dyah Pitaloka. Nah, dilukislah Dyah Pitaloka pada waktu itu, dan singkat cerita diserahkan kembali dan diperlihatkan ke Prabu Hayam Wuruk. Dan ternyata dari sekian banyak gambar atau lukisan yang dilukis oleh duta-duta kerajaan dan diperlihatkan ke Prabu Hayam Wuruk pada waktu itu, Prabu Hayam Wuruk memilih Putri Dyah Pitaloka ini sebagai calon istrinya. Nah, singkat cerita, Prabu Hayam Wuruk mengutus kembali duta kerajaannya untuk membawa surat lamaran ke Prabu Linggabuana yang berada di Kawali. Pada saat itu Prabu Linggabuana ya memang sangat welcome sekali dengan kedatangan duta kerajaan dari Majapahit, karena memang kerajaan Majapahit ini adalah kerajaan yang sangat besar. Dan Prabu Linggabuana berpikiran bahwa kalau terjadi pernikahan antara kerajaan Majapahit dan kerajaan Sunda Galuh pada waktu itu, mungkin ini adalah kesempatan untuk mempererat persaudaraan di antara mereka. Apalagi kerajaan Majapahit sendiri itu adalah salah satu kerajaan yang memang didirikan atau dibangun oleh salah satu leluhur dari kerajaan Galuh, yaitu dari Raden Wijaya. Nah, dengan persetujuan Prabu Linggabuana, lamaran pun diterima, tetapi Prabu Hayam Wuruk mempunyai satu syarat pada waktu itu. Syaratnya yaitu harus mengadakan pernikahannya di pihak laki-laki, bukan di pihak perempuan. Nah, karena memang ini prospek kedepannya bagus untuk kemajuan dan perekonomian dan persatuan antara dua kerajaan besar di tanah Jawa pada waktu itu. Jadi Prabu Linggabuana pun dengan segala pertimbangannya menyetujui persyaratan dari Prabu Hayam Wuruk. Singkat cerita, rombongan dari kerajaan Sunda Galuh pun berangkat menuju Majapahit yang beribu kota di Trowulan, atau sekarang itu tepatnya lokasinya ada di Mojokerto, Jawa Timur. Berangkat ke sana, ternyata di sana itu rombongan dari Sunda itu tidak langsung diistirahatkan di keraton langsung, tetapi diistirahatkan dulu di satu tempat yang bernama Bubat. Bubat ini bisa dikatakan adalah daerah tempat lapangan seperti alun-alun kalau sekarang itu, alun-alun Bubat gitu. Jadi Bubat ini nama satu alun-alun, yaitu alun-alun besar di kerajaan Majapahit.
Nah, diistirahatkan di sana rombongan Sunda yang berjumlah kurang lebihnya itu ada 100 orang pada waktu itu. 100 orang pada waktu itu. Diistirahatkan di sana, dan di sana pun disambut baik oleh Mahapatih Gajah Mada sebagai patih kepercayaan dari Prabu Hayam Wuruk. Dan di sana diceritakan bahwa Mahapatih Gajah Mada ini, karena memang yang terkenal dalam kesejarahan itu, beliau sudah mengucapkan satu sumpah yang terkenal, yaitu Sumpah Amukti Palapa. Dalam isi sekilas tentang isi atau penggalan kalimat dari Sumpah Amukti Palapa ini adalah tentang penaklukan semua kerajaan di Nusantara, atau persatuan, ditaklukkan dan akan disatukan semua kerajaan di Nusantara ini di bawah satu bendera, yaitu bendera Kerajaan Majapahit. Nah, di tahun 1357 kebetulan sekali bahwa satu-satunya kerajaan yang belum ditaklukkan oleh Majapahit adalah Kerajaan Sunda Galuh ini. Nah, ini terjadi kebimbangan di Mahapatih Gajah Mada pada waktu itu. Tetapi yang namanya sumpah, jadi beliau terpaksa harus melaksanakan sumpah tersebut. Dan dengan melihat situasi dan kondisi pada waktu itu, Mahapatih Gajah Mada langsung berinisiatif, langsung berbicara kepada Prabu Linggabuana bahwa akan ditikahkan Putri Dyah Pitaloka dengan Prabu Hayam Wuruk, tetapi bukan sebagai prameswari, tetapi sebagai upeti atau simbol tanda taluknya kerajaan Sunda kepada kerajaan Majapahit. Nah, otomatis Prabu Linggabuana sebagai ayah dari Putri Dyah Pitaloka merasa terkejut sekaligus marah melihat situasi seperti itu. Jadi beliau pantrang sekali untuk mundur pada waktu itu. Jadi lebih baik kita mempertahankan tanah Sunda daripada harus menyerahkan tanah Sunda dan menjadikan anaknya sebagai upeti. Dan dari sanalah terjadilah perang yang tidak seimbang. Perang tersebut tidak seimbang, makanya disebutkan dalam naskah pun disebutkan yaitu Palagan. Palagan itu adalah tragedi. Tragedi antara kerajaan Sunda dan kerajaan Majapahit. Dan terjadilah perang yang tidak seimbang itu dikarenakan selisih jumlah yang tidak seimbang, otomatis kerajaan Sunda Galuh pun berikut rombongan pengantin, berikut keluarga kerajaan pun gugur di perang tersebut. Termasuk Prabu Linggabuana, Dyah Pitaloka, dan istri dari Prabu Linggabuana, yaitu Dewi Laralingsing, prameswari Dewi Laralingsing. Nah, itulah sekilas tentang perang Bubat yang memang pernah tercatat dalam dua naskah kuno di kita. Salah satunya yaitu naskah Pararaton dan naskah Kidung Sundayana. Nah, oke, itu terjadi tahun 1357 Masehi. Nah, sesudah perang Bubat terjadi, mungkin kalian akan bertanya-tanya, dikarenakan ini gimana sesudah gugurnya Prabu Linggabuana, siapa yang meneruskan, dan sedangkan Dyah Pitaloka itu gugur di perang tersebut. Dan ternyata sesudah gugurnya Prabu Linggabuana dan meninggalnya Dyah Pitaloka ini, ternyata Dyah Pitaloka itu mempunyai seorang adik atau putra kedua dari Prabu Linggabuana, seorang laki-laki yang bernama Wastukancana. Cuma dikarenakan Wastukancana ini umurnya masih 9 tahun, jadi pada waktu itu untuk mengisi kekosongan di kerajaan Sunda Galuh, untuk sementara diisi oleh pamannya atau adiknya dari Prabu Linggabuana, pamannya Niskala Wastukancana, atau adiknya dari Prabu Linggabuana yang bernama Mangkubumi Bunisara Suradipati. Nah, sampai di tahun 1371 Prabu Wastukancana sudah cukup umurnya, beliau dinobatkan menjadi raja di kerajaan Sunda Galuh. Dan di periode Prabu Niskala Wastukancana inilah banyak sekali pembangunan, banyak sekali
perombakan-perombakan dan memperindah kembali kerajaan sampai kerajaan Sunda Galuh kembali bangkit dan mencapai zaman keemasannya. Makanya kalau kalian berkunjung ke situs Astana Gede Kawali, di sana banyak sekali peninggalan-peninggalan berikut 6 buah prasasti yang memang prasasti-prasasti tersebut itu diperkirakan dibuat pada zaman Prabu Niskala Wastukancana. Nah, untuk selanjutnya sesudah Prabu Niskala Wastukancana ada raja yang bernama yaitu Prabu Dewa Niskala. Dewa Niskala inilah yang memang nantinya akan meneruskan kerajaan Sunda Galuh. Sedangkan putra kedua dari Prabu Niskala Wastukancana ini yang ada yang bernama Prabu Susuk Tunggal, dan ini diberi wilayah di daerah Citarum sebelah barat. Jadi intinya pada waktu itu sesudah lengsernya Prabu Niskala Wastukancana, beliau sudah menyiapkan bahwa kerajaan Sunda Galuh di Kawali ini dibagi dua kembali dengan masih sama batasnya Sungai Citarum. Jadi Citarum ke sebelah barat ini diberikan kepada anak Wastukancana yang bernama Dewa Niskala, dan diberi nama daerah ini adalah Kerajaan Galuh Pakuan. Dan dari Citarum ke sebelah barat diberikan kepada anaknya yang satu lagi yang bernama Prabu Susuk Tunggal, dan diberi nama kerajaan tersebut adalah Kerajaan Sunda Pakuan. Nah, sesudah perjalanan kerajaan Sunda Galuh yang dibagi dua tersebut, dibagi dua kembali itu, ternyata di tahun 1482 kerajaan Galuh Pakuan dan kerajaan Sunda Galuh ini kembali disatukan. Kenapa alasannya? Alasannya karena dipilih satu penerus kerajaan, yaitu sosok raja yang memang pada waktu itu dengan persetujuan para resi dipilih satu sosok raja yang bernama Prabu Jayadewata untuk merajai atau mengelola dua kerajaan sekaligus. Prabu Jayadewata ini mempunyai nama kecil yaitu Sang Pamanah Rasa, atau populernya di masyarakat Sunda sendiri itu disebut dengan Prabu Siliwangi. Nah, di tahun 1482 Prabu Siliwangi atau Prabu Jayadewata atau Pamanah Rasa ini untuk kesejahteraan dan untuk mempermudah memimpin atau mengelola dua kerajaan sekaligus, beliau berinisiatif yaitu menyatukan kembali dua kerajaan yang sudah dipisahkan itu, yaitu Kerajaan Galuh Pakuan dan Kerajaan Sunda Galuh. Disatukan kembali menjadi satu kerajaan, tapi dengan memindahkan kembali ibu kotanya dari Kawali ke Pakuan. Kenapa Prabu Jayadewata atau Pamanah Rasa ini memilih Pakuan sebagai ibu kota atau pusat ibu kotanya pada waktu itu? Dikarenakan pertimbangan untuk kemajuan perekonomian pada waktu itu. Karena memang kalau daerah Pakuan ini letaknya kalau sekarang itu di Bogor, daerah Bogor ya. Bogor ini sangat dekat sekali dengan pelabuhan utama dari kerajaan Sunda Galuh pada waktu itu, yaitu pelabuhan Sunda Kelapa gitu. Kalau sekarang mungkin menjadi daerah Jakarta itu, Sunda Kelapa. Nah, itu adalah pelabuhan yang memang pelabuhan utama yang paling ramai sekali pada waktu itu. Nah, jadi untuk mendekati pelabuhan penting kerajaan. Nah, jadi dipilihlah ibu kota di Pakuan atau Bogor kalau sekarang. Nah, dengan pindahnya ibu kota ini, otomatis di tahun 1482 nama kerajaan pun itu dirubah kembali menjadi Kerajaan Pajajaran. Nah, kalau kalian mendengar tentang Kerajaan Pajajaran ini, mungkin kalian sudah, oh iya Pajajaran ya, karena memang Kerajaan Pajajaran ini banyak sekali diceritakan di berbagai legenda, ada babat ataupun pernah sering dipertunjukkan di media-media elektronik atau media apa gitu dan lain-lain gitu. Karena memang Kerajaan Pajajaran ini sangat populer sekali di masyarakat kita. Nah, Prabu Jayadewata atau Sang Pamanah Rasa atau yang lebih terkenal sekali di masyarakat kita disebut dengan Prabu Siliwangi. Jadi memang eksistensi dari Kerajaan Galuh itu sendiri sangat panjang sekali.
kalau kita kilas balik itu sangat panjang sekali, dari mulai berdirinya kerajaan Galuh dari tahun 612 sampai 1482 pernah menjadi kerajaan Pajajaran nantinya itu. Jadi kalau kalian membicarakan tentang kerajaan Galuh ataupun kerajaan Sunda, ya nantinya itu akan mengerucut, yaitu cikal bakalnya berdirinya kerajaan yang sangat populer sekali di masyarakat Sunda yang namanya Kerajaan Pajajaran. Nah, dari Pajajaran inilah menjadi kerajaan yang berkembang pesat sekali dalam hal perekonomian atau apapun itu, dalam hal teknologi dan aspek-aspek keilmuan lainnya. Di kerajaan Pajajaran pun di sini banyak sekali perkembangan di sana, sampai pernah melakukan perjanjian perdagangan dengan kerajaan-kerajaan asing, kerajaan-kerajaan luar. Salah satunya yaitu ada satu prasasti yang membahas tentang perjanjian antara kerajaan Pajajaran dengan Portugis pada waktu itu. Dan prasasti itu sekarang masih tersimpan baik di Museum Nasional Jakarta. Itu nanti kalian bisa lihat, dan di materi atau pembahasan yang selanjutnya nanti kita akan membahas kita akan bahas tentang berbagai peninggalan termasuk prasasti, naskah-naskah kuno dan selanjutnya gitu. Jadi untuk materi sejarah Galuh hari ini, bagian 2 ini mungkin saya cukupkan sekian dulu, dan ini sejarah singkat bagaimana tentang silsilah dan karakteristik kerajaan Sunda pada waktu itu. Dan untuk penjelasan selanjutnya nanti akan kita bahas kembali di pertemuan yang akan datang gitu. Semoga sehat selalu dan maju terus kesejarahan dan budaya Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.